this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal sewiji. Mujibatul gusli utawi piro-piro perkara kang ngawajibakeun adus. Mujibatul gusli utawi piro-piro perkara kang ngawajibakeun adus. Iku sitatun nenem ilajul hasyafati suwiji manjingakeun hasyafah. Ilajul hasyafati suwiji manjingakeun hasyafah fil farji ing dalam farji. Fil farji ing dalam farji. Wa urujul mani lan metu mani. Wa urujul mani lan metu mani. Wal haidulan haid. Wal haidulan haid. Wan nifasulan nifas. Wan nifasulan nifas. Wal wiladatulan ngalahiraken. Wal wiladatulan ngalahiraken. Wal mautulan maut. Wal mautulan maut. Faslun, adapun ini pasal mau menerangkan wajibnya mandi, kewajiban mandi, perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul gusli sitatun. Adapun sesuatu yang mewajibkan mandi baik bagi laki-laki atau perempuan itu ada 6. Jadi ada yang 3, baik laki-laki atau perempuan. Yang 3 ini wajib mandi, yaitu duhulul hasyafah, memasukkan yaitu hasyafah, fil farji, wa khurujul mani dan keluar mani, wal mautu dan meninggal. Apabila laki-laki atau perempuan jima atau keluar mani atau meninggal, itu berarti wajib mandi. Ada yang 3 itu mah khusus perempuan, laki-laki mah tidak. Itu apabila perempuan haid, nifas, wiladah, itu wajib mandi. Jadi sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 6. Lalu ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama memasukkan hasyafah di dalam farji. Jadi yang namanya hasyafah itu berarti termasuk kepalanya zakar. Jadi memasukkan kulihat. Pertama yang mewajibkan mandi itu ilajul hasyafah fil farji, memasukkan hasyafah di dalam farji. Yang kedua yang mewajibkan mandi itu wa urujul mani, dan keluar mani. Keluar mani itu berarti keluar sperma, baik dalam keadaan melek atau dalam keadaan tidur, tetap dimana keluar mani itu wajib, berarti mandi, wajib mandi. Ya, nanti ada mani, ada mazi, ada wadi, itu ada perbedaan. Kalau mani ini bisa dibedakan dengan 3 perkara, beda dari mazi, beda dari wadi. Yang pertama yang namanya mani berarti itu baunya seperti bau adonan roti atau mayang korma, selagi masih basah. Tapi di mana udah kering si sperma itu baunya kayak bau endog, telur. Nah, yang pertama bedanya. Terus yang kedua tadafuk itu berarti muncrat
yang namanya berarti sperma ya. Karena Allah menciptakan manusia min ma'in dafiq ya, dari air yang muncrat ya. Terus yang ketiga at-talazud, yang namanya sperma itu dimana keluar ya ngerasa enak. Tapi yang ketiga ini tidak harus ya semua kumpul, cukup misalkan satu keadaan mani, sama aja seperti perempuan juga sama. Adapun yang namanya mazi itu berarti ketika bangun syahwat. Jadi syahwatnya menggebu-gebu, nah terus ada keluar cairannya, itu namanya mazi gitu. Karena banget syahwat, setelah misalkan bertumbuh segala macam gitu ya, terus sampai kemaluannya keluar misalkan undir, itu namanya mazi. Ada lagi yang namanya wadi itu berarti keluar cairan ya, tapi ini ya keluar cairan misalkan habis kerja berat atau ngangkat yang berat, ternyata ada cairan nih keluar dari kemaluannya, nah itu namanya wadi. Jadi ada mani, ada mazi, ada wadi, itu berbeda-beda. Yang mewajibkan mandi berarti keluarnya air mani atau sperma, yang nomor kedua. Yang nomor ketiga wal haidu, dan haid. Mana perempuan haid ya setelah berarti mampet, nah nanti kewajiban mandi. Haid itu darah ya, perwatak yang keluar dari pucuknya peranakan perempuan dalam waktu yang tertentu. Yang namanya rohim, peranakan itu jadi kulit yang ada di dalam panji, berarti seperti mulut gitu. Jadi kecil ya seperti itu, tapi dalamnya besar. Kalau jurah seperti berarti seperti gentong gitu. Jam lama kan ada gentong yang itu kecil ya, ininya kan besar gitu. Itu namanya rohim, peranakan. Jadi apabila sperma udah masuk terus si rahim itu nutup, nah itu yang jadinya. Makanya tidak mungkin itu anak itu dari beberapa laki-laki, tetap yang pertamanya itu masuk ya sperma siapa, nah itu yang jadinya. Itu namanya ya, apabila perempuan setelah mampet darahnya itu wajib mandi. Wan nifasu, dan yang nomor keempat yang mewajibkan mandi itu nifas. Adam al-khalid akibat firahil mar'ah minal hamli walau ulfatan au mudghatan. Nomor keempat yang mewajibkan mandi itu berarti nifas. Wal wiladatu, dan yang nomor keenam yang mewajibkan nifas itu melahirkan. Jadi melahirkan, walaupun melahirkan kembar bayinya, tetap wajib bagus tuh di balati adima, cukup 1 kali mandinya, jangan tambah 2, mandinya 2 kali, tetap 1. Nah, terus yang nomor terakhir, yang nomor 6 yang mewajibkan mandi itu wal mautu, dan mati, meninggal. Liqauli alaihi salatu wassalam,
fihim la tartasiluhum. Jadi janganlah dimandiin orang-orang oleh kamu sekalian, orang-orang yang mati sahid, karena setiap yaitu darah atau tatu itu nanti menjadi minyak misik wangi yaumul kiamah, di dalam hari kiamat nanti. Faslun furudul muslim.